bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Kondisi objektif pendidikan di Indonesia. Yang akan dibahas yang pertama krisis multidimensi, yang kedua permasalahan pendidikan, yang ketiga peluang reformasi pendidikan, dan yang keempat kebijakan pendidikan di Indonesia. Krisis multidimensi. Jadi krisis multidimensi dalam pendidikan ini mengacu pada situasi di mana sistem pendidikan suatu negara atau wilayah menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam berbagai aspek pendidikan. Krisis ini bisa melibatkan berbagai dimensi, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ada beberapa ciri dari krisis multidimensi dalam pendidikan. Yang pertama ada kualitas pendidikan yang rendah, di mana terjadi penurunan kualitas pendidikan secara umum dengan hasil ujian rendah, siswa kurang berprestasi, dan pemahaman konsep-konsep yang lemah. Kedua, ketidaksetaraan pendidikan. Disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan antara berbagai kelompok sosial, ekonomi, atau geografis. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang signifikan antar kelompok-kelompok tersebut. Kurangnya sumber daya, ketidakcukupan fasilitas, buku teks, bahan ajar, dan sumber daya manusia, guru, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang memadai. Sebenarnya ada ketidakstabilan finansial, di mana sistem pendidikan yang menghadapi masalah keuangan yang serius seperti kurangnya investasi dalam pendidikan, anggaran pendidikan yang tidak mencukupi, atau sumber daya yang digunakan tidak efisien. Selanjutnya ada ketidakstabilan politik, di mana perubahan kebijakan pendidikan yang konstan dan tidak konsisten dapat mengganggu perkembangan pendidikan jangka panjang. Selanjutnya ada ketidaksetaraan gender, diskriminasi gender dalam pendidikan, di mana perempuan mungkin menghadapi kendala dalam mengakses atau mengajar pendidikan. Selanjutnya ada masalah kesehatan dan nutrisi, di mana kesehatan dan gizi yang buruk dapat mengaruhi kemampuan siswa untuk belajar dalam perkembangan dengan baik. Misalnya isu-isu sosial dan budaya, konflik sosial, ketegangan etnis, atau isu-isu budaya dapat mengganggu lingkungan belajar dan menciptakan ketidakstabilan dalam pendidikan. Yang terakhir, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dalam perubahan dalam cara siswa belajar dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pendidikan dan menciptakan krisis multidimensi. Permasalahan pendidikan. Selanjutnya permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kualitas pendidikan, yang kedua pendidikan inklusif, yang ketiga aksesibilitas pendidikan, yang keempat kesenjangan regional, yang kelima kurangnya fasilitas dan sumber daya, yang keenam kurangnya motivasi dan kualifikasi guru, dan yang terakhir masalah kurikulum. Perlunya reformasi pendidikan. Perlunya reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Ada beberapa alasan mengapa reformasi pendidikan perlu kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan adalah seperangkat rencana, tindakan, peraturan, dan pedoman yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengelola sistem pendidikan suatu negara atau wilayah. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan aksesibilitas, merumuskan kurikulum, mengatur standar pendidikan, dan mengelola sumber daya pendidikan. Contoh kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama kurikulum 13. Yang kedua ada program pendidikan 12 tahun. Yang ketiga ada pendidikan inklusif. Yang keempat ada program guru garis depan (GTT) dan guru pembina (GPT).
Selanjutnya ada program Indonesia Pintar PIP. Dan yang terakhir bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kita masuk pada yang materi yang kedua, yaitu konsep dasar kebijakan. Yang pertama, batasan konsep kebijakan. Konsep kebijakan memiliki beberapa batasan yang mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah ruang lingkup. Kebijakan adalah rencana atau tindakan yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu atau mencapai tujuan yang spesifik. Kebijakan memiliki batasan dalam hal masalah atau tujuan yang menjadi fokusnya. Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, atau pendidikan, tetapi setiap kebijakan akan memiliki cakupan yang terbatas sesuai dengan masalah atau tujuan yang dihadapinya. Yang kedua, pengambilan keputusan. Kebijakan melibatkan proses pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemilihan berbagai opsi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Keputusan ini dapat dibuat oleh pemerintah, lembaga pemerintah, atau intensitas lain yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Yang ketiga, implementasi. Kebijakan juga mencakup pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah diputuskan. Implementasi kebijakan adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan seringkali tergantung pada sejauh mana implementasinya efektif. Yang keempat, pengaruh kebijakan. Kebijakan memiliki dampak atau konsekuensi yang dapat dirasakan di masyarakat. Dampak ini bisa positif atau negatif, tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Yang kelima, ada waktu. Kebijakan memiliki kerangka waktu tertentu. Ini dapat mencakup jangka waktu tertentu di mana kebijakan akan berlaku, evaluasi reguler, dan tahap tertentu dalam siklus kebijakan. Perlunya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sangat penting karena pendidikan memiliki peran sentral dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan pendidikan sangat diperlukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan membantu mengarahkan perbaikan dalam sistem pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan guru, dan penggunaan metode pengajaran yang efektif. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Kebijakan pendidikan dapat merancang program untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang mampu secara finansial. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan membantu menetapkan tujuan dan sasaran pendidikan yang ingin dicapai oleh negara atau wilayah tertentu, seperti tingkat efek huruf, balik huruf, peningkatan angka kelulusan, atau pengembangan keterampilan khusus. Yang keempat, mengatasi masalah pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem pendidikan, termasuk masalah kurangnya sumber daya, kualifikasi guru yang rendah, dan perbedaan kesempatan pendidikan. Yang kelima, peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang tumbuhkan ekonomi dan inovasi. Stratifikasi kebijakan pendidikan. Stratifikasi kebijakan pendidikan merujuk pada proses di mana kebijakan pendidikan dapat menghasilkan perbedaan dalam akses, kesempatan, dan hasil pendidikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Stratifikasi kebijakan pendidikan bisa menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam sistem pendidikan. Ada beberapa poin penting atau utama terkait dengan stratifikasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, ada kesenjangan aksesibilitas, di mana kebijakan pendidikan yang tidak merata atau miskin dapat menghasilkan kesenjangan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, kesenjangan kualitas. Tidak semua sekolah atau lembaga pendidikan memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga, kesenjangan akademik. Beberapa kebijakan pendidikan mungkin terdampak pada prestasi akademik siswa secara berbeda. Yang keempat, kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat muncul dalam pendidikan jika perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesempatan yang setara dalam akses pendidikan, pilihan kurikulum, atau kemungkinan karir setelah lulus. Yang kelima, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebijakan pendidikan